Sebenarnya pemahaman profesional ini tuh nggak di WO sekarang yang baru gitu, yang baru-baru muncul, itu tuh nggak kelihatan menurut saya gitu ya. Kita hanya ikut memeriahkan. Kita tidak JR di sini. Kita nggak JR, kita harus latihan bro. Kita bukan, sorry itu kita bukan wedding dancer. Dan menurut Wisnu pribadi kebijakan Perwal itu agak kurang fair. Karena apa? Karena tidak digodok sama ada orang weddingnya mungkin ya, mungkin. Nikah 10 orang atau beneran? Kita ngumpul di McD aja lebih banyak dari 10 orang gitu. Oke, bentar geng. Apa nih? Minum dulu. Ada sponsor ini kan? Ada dong. Udah banyak banget ini yang terus nih. Donat madu Cianjuang. Bukan, itu Dunkin' Donat. Sambil minum dulu, soalnya kayaknya makin panas diskusinya nih kita nih. Iya. Makin hot. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini aja lah sekarang mah ya. Kan udah makin panas nih. Iya. Jadi gimana kalau pokoknya gini, Kak Andra, Kak Meta, sama Kak Wisnu juga menyampaikan aja tentang kondisinya saat ini seperti apa gitu ya. Jadi di kantornya tuh gimana sih, apa yang terjadi gitu selama 1,5 tahun kurang lebih lah ya, selama pandemi ini gitu, perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa. Apakah itu dari struktur gitu ya di kantor gitu ya, apakah itu dari pola bisnis atau penyesuaian yang dilakukan itu seperti apa, biar nanti kita bisa jadi perbandingan pandangan satu sama lain ya, siapa tahu jadi bisa saling ini ya, oh ini kayaknya bagus, ini kita jadi inspirasi juga jadi inspirasi buat ya buat kita semua gitu. Dari Wisnu dulu. Tisu ada tisu. jadi sedih. Enggak ini tidak akan sedih. Saya tuh orangnya denial. Enggak, saya tuh orangnya denial. Kalau sedih saya ketawa denial, jadi kebalik gitu. Di masa pandemi pertama-tama saya makasih banyak. Ini ada wadah, ada teman ngobrol sih, karena gini. Yang kerasanya dari Wisnu sendiri sih, dari aku pribadi, setiap ngobrolin ini sama orang dapat akhirnya apa coba, rata-rata template-nya adalah sing sabarnya. Itu yang pertama. Ya udahlah, semangat udah jelas, itu pilihan kedua. Yang ketiganya semangat tuh, iya semangat ya kakak, semoga segera berakhir. Itu sangat template, sangat bagus, namun unpleasant lah. Ini pertama kalinya saya masuk YouTube orang dan ngobrol sih, dan didengar opini saya pribadi. Untuk selama pandemi dari awal pandemi sendiri agak kaget. Karena apa? Karena di sebelum pandemi ada itu, saya sempat memutuskan untuk ada kantor offline dan hire orang. Udah ada 3 orang. Saya mau menyusul Bu Meta. 20 orang loh, 23 bahkan lebih lah, ini banyak banget. Gue ngelamar lah. Komisaris. Jadi komisaris langsung, tapi gue mau. Saya jadi owner. Tidak owner. Awalnya baru mau ngebentuk, maksudnya ternyata corona berkata lain. Tiba-tiba tertunda karena memang sebelumnya saya tuh yang banyak banget ngamen. Saya banyak banget ngambil jadwal punya orang lain, saya ngemaklun, saya ngerunning punya orang. Sekarang mulai ngurangin dan ngerunning punya sendiri, tiba-tiba corona kayak gitu. Nah jadi karena corona itu satu berarti tadi jadi kepending ya, plan Wisnu, terus yang lainnya rencana si kantornya. Lalu yang kedua itu adalah tidak jadinya karyawan juga. Belum kebentuk dengan sempurna. Itu lalu ini nggak tahu terjadi atau enggak sama kalian sih. Tidak hanya postpone sih. Kalau postpone aku masih mending lah. Ini ada yang cancel. Banyak aku. Ada yang cancel, dan karena dari brand saya sendiri, Anti Weekend Organizer itu tidak bisa downgrade sejauh ini tidak bisa downgrade, dan aku tidak ada pikiran tidak ada ingin ada downgrade. Dan di Wisnu sendiri belum punya paket, dan jujur kalau Wisnu tuh bodoh soal paket. Wisnu tuh nggak ngerti cara paket biar tetap maksimal, harganya jadi murah, nggak ngerti sumpah. Jadi yang saya tahu adalah saya bikinin RAB buat kalian yang Wisnu tahu sih itu. Jadi custom ya? Iya custom. Lo butuh apa? Nih jadinya segini kayak gitu yang Wisnu tahu. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang, dan kita tuh sempat dikasih harapan sih. Maksudnya kemarin sempat kembali normal segala macam.
Dan kalau boleh curhat juga di sini cerita, sempat ada financial stress lah di keluarga Wisnu pribadi, di perusahaan juga. Sampai akhirnya harus ngerilis beberapa aset diputar lah aset beberapa menjadi ada yang baru, ada yang bekas, ada yang jadi tidak ada. Itu cukup berat, cuman setidaknya aku tuh bersiap kalau misalnya ada gelombang kedua. Dan sekarang di gelombang kedua aku lebih siap untuk ngadepin si pandemi ini sendiri sih. Dan kalau boleh di silver lining, di highlight itu yang terjadi sekarang cukup beratnya adalah itu tadi postpone, udah jelas lah cancellation. Terus berarti gini kalau misalnya untuk postpone gitu kan sebetulnya untuk klien-klien yang udah dealing dengan kita. Iya. Ya. Nah, kalau dari Wisnu sendiri, kalau untuk meng-hire klien baru gimana Apakah terjadi penurunan gitu dari dulu sampai saat ini, atau hanya penyesuaian paketnya aja, atau kayak gimana? Untuk penurunan jelas terjadi, sudah sangat jelas terjadi. Bahkan aku bikin grafik 60%, gila nggak sih? Lebih dari 50. Hilangnya ya? Hilang ya, udah hampir suicide itu. Ya, karena dari setiap tahun itu biasanya kita ngelis berapa event, tahun ini berapa event. Dan sampai bikin streaming sampingan, saya hustle usaha sampingan udah jelas lah, udah ada beberapa usaha sampingan. Dan cara nge-grabnya kembali, jujur aja strategi Wisnu belum banyak, cuman setidaknya online aku jalanin terus. Mau to mouth udah jelas kurang efektif kalau sekarang, cuman online jalanin terus. Dan sampai saat ini belum bikin paket bahkan Kak, jujur sih kesulitan aku. Mungkin kalau ini PPKM masih ada PPKM darurat, Endgame, Avengers, apapun lain-lainnya, aku bakal bikin paket sih untuk adaptasi. Namun untuk sampai saat ini di angka 60% dan berdarah-darah, aku rasa bisa membaik sih. Dari Wisnu pribadi itu aja. Berarti sebetulnya ya cukup berat juga ya 60% ya. 60%. Kalau dari bikin grafik, karena data saya tidak terlalu banyak lah. Maksudnya tidak sebanyak yang lain. Jadi bukan quantity minded. Agak berat sih intinya itu. Oke. Gitu sih Kak. Jadi Kakak tampaknya nggak ada masalah yang 3 ini. Enggak. Enggak. Semua saya lagi nangis. Bu Meta, saya lagi nangis. Malah kita lagi mikir ini ceritain semua aja. Kalau ini kan pasti kita kan. Atau jangan-jangan di dalam hati kalian masalah Wisnu nggak ada apa-apanya. Wisnu. Terima kasih sudah mewakili suara hati kami. Kayaknya belum apa-apa deh. Tapi kan kalau gua bilang gitu gak enak, Karena jujur dibanding para senior saya belum punya karyawan, jadi belum bleeding lah. Yang harus saya pikirkan mungkin income saya dan juga aset dan juga ada ada 1 orang admin yang harus saya hidupi. Gila, saya jujur sekali ada 1 orang admin yang harus saya hidupi. Sedangkan bleeding mereka tuh jauh lebih parah. Ada yang punya kantornya di jalan utama Buah Batu loh. Ada yang itu tidak dapat 4 juta sebulan itu. Itu bukan ruko di Soreang. Kayak gitu. Jadi lanjut aja Kak, sebelum saya semakin sedih, silakan. Dari Temeta mungkin ya. Ini aja ya. Bentar. Silakan. Kalau cerita migrasi sih, wah ini bisa nangis beneran nih jadinya. Gak apa, ini kita udah iklan cinta yang episode apa gitu. Pokoknya setelah beberapa cerita, sepertinya hidup saya menyenangkan. Jadi sebenarnya kan kalau aku sendiri kan udah lebih dari 10 tahun ya di bisnis ini, dan memang kalau aku berangkatnya bukan dari seperti kalian dari lapangan gitu, tapi memang berangkatnya pure bisnis gitu. Jadi benar-benar sangat kebantu sama teman-teman di sini dulu waktu pas merintis awal masih mensupport migrasi gitu ya. Terus kalau dibilang kondisinya sekarang, kalau cerita masalah pandemi dari tahun kemarin yang tadi di awal aku cerita juga kita kena shock terapi, ya jelas karena saat itu lagi on fire nih, pengen mengembangkan bisnis ke sana ke sini dan lain sebagainya gitu. Karyawan pun lagi banyak-banyaknya saat itu, nggak nyampe 20 sih, sebenarnya masih belasan sama lah gitu ya. Iya, sama freelancer. Dan kadang kita dipanggil loh sama Bu Meta bantuin. Berarti eventnya banyak banget.
Ya karena saat itu udah sebelum pandemi ini fokusnya udah bukan hanya wedding, aku udah mulai main event, udah mulai main edukasi juga JMP, gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi tiba-tiba harus balik lagi nih fokus ke wedding, dimana karyawan saat itu udah lumayan banyak. Tapi yang menyenangkan, yang masih mengobati ketika saat ini terjadi tuh karyawan saat itu mungkin karena kita sama-sama shock, dan ya alhamdulillah kalau secara manajemen mungkin bukan paling baik, bukan, tapi sudah lebih baik sehingga bisa mengatur cash flow lah gitu ya. Iya. Sehingga masih aman untuk bisa menggaji karyawan pada saat 3 bulan off. Walaupun itu off the record ya, sebenarnya ini saya keluarin sekarang di sini gitu. Saat itu tuh 50% harus terkena dampaknya, ya mau nggak mau harus dikeluarkan gitu. Jadi mau nggak mau harus di PHK lah gitu ya, karena kan di-cut gitu. Nah pada akhirnya tapi kan kondisi semakin membaik gitu ya, terus udah mulai lagi nih ada motivasi untuk bisa bergerak lebih lagi gitu udah membangun aset lagi dan lain sebagainya gitu ya, udah pede lah gitu ya bahwa oh badai itu kemarin doang gitu. Terus ternyata tiba-tiba sekarang udah aku nambah karyawan lagi hampir sama-sama sebelum pandemi, dan ternyata ya kondisi seperti sekarang yang membuat kita harus gimana nih survive gitu ya. Survive-nya tuh beda sama tahun kemarin. Karena kalau tahun kemarin, ini jadi sharing aja ya, kalau tahun kemarin tuh kita kayak bahu-membahu untuk menyelamatkan si perusahaan gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah ada, maksudnya sudah ada ego masing-masing yang bergerak gitu, dengan dan itu tim, gitu dengan ya. tim gitu ya. Jadi ini yang aku sharing sempat di grup WA kita kemarin gitu ya, bahwa sekarang kalau misalnya mau ngasih sedikit pencerahan gitu, maksudnya sedikit ilmu gitu ya buat teman-teman semua, ketika kita bergerak sebagai nahkoda kapal atau misalnya sebagai leader, ya benar-benar kita harus punya tim yang support kita. Anggaplah kita lagi di lautan gitu ya, ketemu badai, terus ada kita sebagai leader kan harus ngambil keputusan. Betul. Kita pun punya pemikiran, kita sebagai leader menyelamatkan semua dong. Mungkin kalau awak kapal belum tentu mau nyelamatin kita, bener kan? Tapi kalau kita kan mikirin semua supaya si kapal ini selamat gitu lah ya. Nah, tapi ketika misalkan pola pikir kita berbeda dan sekarang kan keputusannya adalah kita harus menyelamatkan si kapal ini, si perusahaan ini. Kalau yang lain mau ego masing-masing, ya silahkan keluar. Ketika dia keluar, pada akhirnya kan ya udah kita tapi tetap fokus kita sama tujuan kapal kita mau kemana nih gitu. Tapi kalau yang lain nggak bisa sama, ya jangan ditarik malah jadi kitanya ketarik kena badai gitu. Tapi gimana caranya nih kita menyusun strategi supaya kita bisa sama-sama bertahan gitu. I see. Nah sekarang yang kondisinya begitu beda sama tahun kemarin gitu, ketika kita bener-bener struggling bareng gitu, dan itu kayaknya sudah lumrah terjadi ketika karyawan kita semakin banyak ya. Secara pola pikir kan beda-beda ya, udah nggak bisa kayak kamu punya 1-2 orang karyawan kita bisa nih sama nih, tapi ketika udah banyak kita nggak bisa nih ngontrol semua orang gitu. Dan pada akhirnya kita ya nggak tahu nih, kayak misalkan sekarang kan kondisinya ternyata semakin berat ya gitu. Jadi kita harus bener-bener bisa berpikir secara sehat juga gitu ya, gimana untuk menyelamatkan perusahaan kita masing-masing dan juga menyelamatkan industri kita gitu. Makanya dengan forum seperti ini juga, ini sebenarnya forum yang membuat orang lain tahu loh bahwa kita tuh punya masalah yang nggak bisa dianggap enteng gitu ya. Tapi bukan berarti kita menyerah, bener nggak? Kita harus tetap optimis gitu, gimana caranya supaya industri kita bisa bangkit lagi, ya kan? Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak yang berwenang supaya ya kita bisa dapur ngebul lagi lah gitu kan. Mimpi-mimpi kita juga bisa tetap terwujud gitu kan, nggak terhalang dengan kondisi seperti ini. Walaupun tetap ya kita sebagai pengusaha kita tetap harus cari backup. Ya, jadi kalau misalkan mungkin masih satu, ya kita fokus supaya si usaha itu benar-benar jalan, settle. Tapi ketika sudah settle, ya mungkin ketika itu sudah bisa kita delegasikan ke orang, kita harus mulai cari backup untuk sama-sama menyelamatkan si usaha yang
pertama ini gitu. Jadi I see. jadi intinya mah jangan cepet puas, tidak pernah ada kata kepuasan itu nggak ada. Tetap kalau kata Hairul Tanjung tuh bullshit lah kalau kita bisa ongkang-ongkang kaki atau segala macam, karena semuanya tetap butuh kerja keras. Ya sampai saat ini pun ya kalau bisa dibilang terakhir-terakhir apalagi masa pandemi gini, tidur cuma 4 jam loh. Benerin mikirin segala hal gitu loh ya. Tidur pun sambil ngelindur. Iya. Gitu. Maksudnya kita benar-benar yang dibutuhkan kerja keras, terus harus kuat iman, kuat imun, sadar jiwa juga gitu, harus sehat dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu aja sih. Kalau mau template lagi mah kata Wisnu tadi ya semangat aja lah. Iya, oke. Itu template. Karena gila nggak sih kita 2 tahun nih. Corona udah tahun ulang tahun ya. Udah tahun setengah lah. Setengah Ya, kurang tahun lebih. setengah kita diajar habis-habisan. Maksudnya kita belum tahu solusinya. Karena bagi Wisnu pribadi kalau belum punya solusi, lu nurut. Kalau punya solusi ajarin. Simpel kan. Nah, karena saya belum punya solusi, saya nurut. Cuman boleh dong saya mengemukakan opini gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Jadi berapa persen Meta? Ya kalau mau dihitung rata-rata klien sebenarnya tuh lebih berat tahun kemarin ya, karena kliennya lumayan banyak banget yang harus kita tiba-tiba urusin gitu. Karena tiba-tiba Dari sisi Gila nggak sih? problem solvingnya ya. Dan udah gitu kita kan benar-benar semua langsung mau yang bulan waktu itu kan kita pandemi bulan Maret ya, mau yang bulan Desember segala macam itu semua langsung harus cari solusi. Tapi kalau sekarang kan kita jadi kayak ngitung, oh yang harus kita selesaikan tuh bulan Juli Agustus misalkan gitu, yang harus dikomunikasikan tuh Juli Agustus. Jadi buat yang lainnya tuh kita masih bisa ada harapan lah gitu untuk bisa itu. Tapi kalau dihitung secara persentasi bisnis sih memang kita sekarang dengan saingan dan lain sebagainya itu kalau aku sendiri memang ya 40%, 30% turun lah gitu. 60%, 40%. Aku izin shout out juga ya. Dulu sebelum si pernikahan ini dibolehkan, aku mau berterima kasih. Ini belum pernah didengar sama orang soalnya. Aku dari awal tuh berterima kasih sama ada forum penata cara yang bikin duluan simulasi. Simulasi itu jadi gerbang yang membolehkan, benar nggak sih? Iya betul. Dulunya kan nggak boleh banget. Jangan ada pernikahan pokoknya, hanya di KUA saja. Lalu teman-teman penata cara, aku dan Kak Andra bilang makasih banyak udah dibikinin seperti itu gitu. Oh nggak masuk? Nggak, itu kan statement kita. Statement aku dan Kak Andra adalah Impact-nya kan ke Jangan seluruh kita ini. jangan ikutan kan enggak. Nanti repot kan lagi. mau diangkat ketua yayasan. Intinya makasih banyak gitu untuk yayasan ataupun orang-orang yang udah meluangkan waktunya buat bikin ini terbuka lagi. Dan kalau misalnya info aja, kita butuh bantuan Anda sekali lagi. Kalau punya movement, tolong dilakukan lah. Karena kita butuh banget. Persennya berapa persen? Lanjut silakan Kak. Jadi untuk info aja buat teman-teman ya. Jadi tadi Wisnu sempat bilang panata cara. Jadi panata cara ini adalah asosiasi di mana tempat berkumpulnya para pengusaha wedding organizer ya. Berapa? Anggotanya udah lebih dari 60 ya. Memang pada saat pertama pandemi ini ada kan langsung di stop ya industri wedding. Nah jadi ada wadah itu aja ya. Kalau nggak ada wadahnya sih kita bingung kemana. Mungkin entah itu ke sosmed gitu ya, nge-tag atau kayak gimana. Tapi dengan adanya si asosiasi ini kita menjadi lebih settle lagi ke satu titik gitu ya, semuanya ke situ, dan dari situ secara dewasa baru kita ke pemerintah mengajukan keberatan sekaligus memberikan solusi objektifnya memberikan pandangan bahwa pernikahan ini bisa dilakukan tapi juga tetap kesehatannya juga kita priority juga utamakan gitu ya, sehingga pada saat itu dibuat simulasinya dan akhirnya industri wedding bisa jalan kembali tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin. Apakah tahun ini harus simulasi lagi biar jalan? Sama aja sih kayaknya. Masa kita simulasi nih di KUA 10 orang. Kita kan join sama pihak KUA kerjasama harus. Oh iya. Enggak. Paketnya juga. Kita bikin klinik swab aja. Jauh lebih menguntungkan, Pak. Dari Kak Sandy sekarang, jangan. Iya dong, tadi kita terus. Anda muter. Oke. Silakan. Kalau dari aku ya teman-teman, begini,
ini aku dulu kerja di salah satu perusahaan ya, mungkin Wisnu tahu ya. Ini atasan saya. Tidak ada. Saya berasa briefing. Aku di perusahaan yang dulu tuh di posisi bawah, tapi sampai akhirnya punya posisi yang cukup baik lah ya. Manajer nasional. Cuman pada saat itu aku juga kan ngejalanin di industri wedding. Nggak tahu kenapa akhirnya industri wedding ini menjadi opsi juga sih gitu ya. Apakah mau tetap di sini atau memang mau pindah ke industri wedding. Singkat cerita lah ya, nggak usah dijelasin pertimbangannya dan lain-lain. Akhirnya aku pilih di industri wedding. Nah, tentu di situ nggak gampang gitu ya. Industri wedding ini tuh satu, secara logika harus lebih baik dari kondisi aku saat itu. Yang kedua, industri wedding ini berani aku ambil karena memang mungkin kalau aku usaha wedding itu adalah sesuatu yang baru, tapi bukan baru juga buat akunya karena sudah jalan dari sekian lama. Aku udah hampir 6-7 tahunan mungkin pada saat itu udah di industri wedding ya. Tapi akhirnya aku bikin sendiri setelah itu karena semakin banyak juga sih yang minta bantuan wedding ke aku. Nah, pada saat aku masuk wedding, jujur ada satu hal yang ngebuat aku berpikir bolak-balik, benar banget. Satu, siapa parameternya? Ya. Jujur, aku cukup ambisius untuk menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses menurut aku ya kaya raya. Menurut aku ya, ya bukan berarti kaya raya juga segalanya ya. Dalam tapi ya filosofinya. Menurut aku Erick Thohir, Sandiaga Uno disebut sukses kaya karena apa? Karena punya harta yang banyak ya. Iya, Rafathar ya. Rafathar. Dia kenapa kaya? Dia belum bekerja sudah punya banyak duit. Makanya aku mikir apa bisa di industri wedding itu seperti itu. Nah, itu tuh pertanyaan itu tuh nggak gampang banget gitu ya. Kalau yang berkecukupan banyak, tapi sampai ke level itu tuh nggak banyak gitu ya. Tapi seharusnya memungkinkan secara logika. Akhirnya aku jalan. Nah, ada cara satu-satunya yaitu usahanya harus besar. Secara logika aku gitu ya, karena kalau misalnya aku WO nih, stuck di WO kayaknya sulit ya, karena sebanyak apapun kayaknya masih bisa terkontrol gitu ya, karena menurut aku definisi sukses itu selain kitanya juga maju, bisa membuat orang lain juga maju. Dan kendala di industri wedding dari pengalaman senior-senior aku, selalu tidak ada karyawan yang bertahan lama. Ya, kenapa? Karena itu sangat rasional. Karena kalau aku masuk kerja di industri itu, kayaknya aku juga bakal mikir, ini aku masa depannya seperti apa? Pimpinannya udah langsung ke ownernya. Ya, kan kalau kita di perusahaan bisa jadi gitu. Supervisor, bisa jadi manajer, bisa jadi direksi gitu ya. Tapi kalau di industri wedding itu enggak. Jadi opsinya itu dia akan menunggu dia expire lah ya istilahnya, karena ada usia juga, karena harus good looking apa itu ya, atau dia segera membangun sendiri gitu ya. Nah, jadi itu pasti akan terjadi terus seperti itu. Nah, akhirnya solusinya adalah lari mau gak mau. Jadi aku membangun si wedding ini tuh nggak bisa jalan, harus lari benar-benar supaya industrinya itu berkembang menjadi besar sehingga aku nggak bisa pegang, dan akhirnya diperlukanlah posisi-posisi penting untuk mewakili aku untuk jalan di situ. Nah, jujur alhamdulillah banget, bersyukur banget sama Allah gitu ya, dari pertama si Eleven Wedding ini berdiri itu terjadi. Jadi kalau istilah hilalnya itu adalah gitu ya. Jadi dari mulai si Eleven Wedding ini kecil, hanya punya kantor 1 petak bertiga pada saat itu. Kemudian menjadi sewa 2 petak, kemudian waktu itu punya kantornya kecil, akhirnya sekarang lebih besar. Kemudian setelah itu kita kembangkan lagi ke make up dan busana, kita punya Citra Wedding Gallery. Kemudian kita punya tempat ini juga Living Home Studio gitu ya. Sampai awal tahun kemarin itu pandemi nih. Itu sudah di depan mata semuanya. Karena si WO itu tadi udah mulai settle,
Kemudian make up dan busana juga dari mulai 1 baju, 2 baju, 3 baju, 4 baju sampai akhirnya wah ini sudahlah cukup untuk dipasarkan gitu ya, udah jalan. Kemudian si Living Home juga banyak ini ya udah banyak yang foto, udah mulai dikenal ya. Banyak WO kesini, banyak fotografer kesini, banyak yang calon pengantinnya langsung kesini. Dan event Eleven Wedding di depan mata tuh menurut aku sih banyak banget, jujur hampir lebih dari 40 yang belum dieksekusi loh. Rata-rata seperti itu terus. Jadi Januari 40, ke eksekusi 8, masuk 8. Jadi masih rata-rata tuh segitu. Di depan itu ada banyak event. Nah, tiba-tiba pandemi datang. Nah, ya pas pandemi datang itu benar-benar mengurangi semuanya. Setiap bulan itu berkurang karena kita sibuk mengurus klien yang existing itu. Yes. Bukan mencari yang baru. Ya, karena fokus kita tuh habis, ada yang reschedule, ada yang cancel, ada yang downgrade ya. Macam-macam itu harus diatasi gitu oleh kita semuanya. Problemnya tuh menjadi pelik ya, menjadi kompleks banget. Karena sebagai WO kita harus menjadi penyeimbang ya di antara vendor dengan calon pengantin. Calon pengantin gimana biar nggak rugi, si vendor juga gimana biar nggak rugi. Karena vendor kan mau dibayar full, klien juga dia nggak mau karena servisnya tidak sesuai dengan yang awal misalnya ya. Nah itu pokoknya setahun itu benar-benar fokus ngurusin event-event itu menjadi tidak balance. Jadi misalnya yang keluarnya 8 event, tapi yang masuknya setengahnya 4 event. Akhirnya yang 40 itu setiap bulan misalnya kehilangan 4 tuh. Sekarang udah 1 tahun lebih. Jadi sekarang event kita di depan mata nggak terlalu banyak. Ya, tapi kita tetap sibuk. Kenapa? Karena klien kita yang baru masuk itu terjadi pergeseran pola. Jadi kalau dulu itu teman-teman yang mau wedding itu tuh misalnya nikahnya nikahnya Desember, dari mulai Januari aja udah bisa booking. Ya, 1 tahun sebelum, 6 bulan sebelum gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ngebooking itu tidak seperti itu. Banyaknya itu polanya itu cari gedung, cari paketan, setelah oke dua-duanya booking bareng. Dan weddingnya 2 bulan. Ya, ke depan gitu. Jadi kalau 2 bulan sih udah langsung pre-wed, udah langsung fitting, udah langsung meeting. Jadi alhamdulillah sih kalau dari sisi kesibukan tetap ada gitu ya. Cuma dari sisi event emang udah berkurang banyak. Kalau bicara achievement ya aku 50%-nya hilang, loss daripada yang seharusnya gitu ya. Dan ketika hilang 50%, aku masih bisa nahan. Di situ aku baru ngerti kenapa aku bisa punya semua ini gitu. Karena ternyata dulu emang kebanyakan juga ya. Nah, cuman sedihnya ya itu penyesuaian terhadap kondisi itu jatuh bangun banget gitu ya. Bahkan sempat open BO katanya kan. BO booking organizer. Booking organizer. Cuman ya itu gitu. Harusnya tuh aku masih lari kondisinya sekarang. Akhirnya di masa pandemi itu muncul, aku mencoba tetap lari. Karena nggak mau gitu ya. Ini kondisinya gini, penyesuaiannya kayak gimana. Pokoknya kita harus tetap punya target gitu ya yang konsisten. Dan jawabannya lelah teman-teman, jujur. Jadi aku benar-benar ambisius. Jadi kalau misalnya beban kita segini, aku tetap pengen lebih di atasnya. Ya, dapatnya tuh. Itu berat banget. Sampai akhirnya stres, capek, nggak bisa tidur, mikirin strateginya kayak gimana. Ternyata memang mau nggak mau harus menurunkan idealis. Ya, jadi targetnya pada saat itu bertahan aja. Yang penting tidak minus, gitu ya. Semuanya tetap bisa jalan. Akhirnya bisa lebih rileks, ya. Akhirnya bisa lebih santai. Nah, cuman di awal itu sempat agak sedih banget. Itu kan targetnya aku besar, pengen besar banget nih si Eleven Wedding ini. Tapi ternyata bisa kebayar tapi tidak efektif gitu loh. Misalnya ya, kalau dulu kan kliennya banyak nih. Ada berapa puluh event di depan. Jadi timnya banyak, ada admin, ada logistik, ada digital marketing, ada beberapa PIC. Nah, kesini kan kebutuhannya menjadi berkurang, ya. Terus si pendapatannya juga berkurang, otomatis melakukan penyesuaian. Ya, akhirnya melakukan seperti yang Temeta juga, gitu. Akhirnya dengan berat hati, beberapa ada yang di stop dulu, ada yang WFH,
ada yang dibayar setengah, masuknya setengah bulan gitu ya. Penyesuaiannya tuh banyak loh. Wah ternyata kalau setengah bulan impactnya gini, nggak nyaman. Oh ternyata kalau nggak ketemu ke kantor gini, nggak nyaman. Ya pokoknya itu adaptasi itu tuh dilakukan. Iya. Nah, tapi sebetulnya itu tidak lama, di luar dugaan. Aku pikir si wedding ini tuh akan seperti itu. Wah ini pandemi ini aku prediksi gak mungkin setahun 2 tahun. Pada saat dari awal tuh aku udah mikir kayak gitu. Langsung lah aku bikin namanya warung titipan. Ingat mungkin ya teman-teman. Pada saat itu aku sewa toko, aku bikin makanan oleh-oleh. Karena menurut aku sektor makanan itu masih bisa jalan di masa pandemi. Karena aku gak mau telat dan nunggu 1 bulan setelah pandemi, aku langsung buka itu gitu ya. Dan itu bisa jalan. Tapi ternyata si wedding itu cepat pulih. Kaget juga ya, itu Maret kejadian, mungkin sekitar bulan Juli ya, Agustus tuh udah kayak apa ya, normal dengan adaptasi kebiasaan baru lah kayak gitu ya. Ya jelas ya, si bisnis oleh-oleh tadi sama wedding yang udah aku pegang masih beda jauh. Ya ini harus produksi, harus packing, harus apa, harus ada yang jaga. Sedangkan kalau wedding udah jalan dari dulu. Akhirnya aku juga stop dulu. Oh ternyata bukan ini gagal ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang sektor yang ini kayaknya masih tetap yang oke yang wedding. Akhirnya aku jalanin lagi wedding dan itu berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun kemarin kalau aku. Nah di bulan Januari itu agak kerasa lagi, ekonomi juga berkurang ya dari sisi pengantin gitu ya. Secara kuantiti kalau dari Januari itu tidak terlalu signifikan, tapi secara nilai bisnis menjadi kecil. Sedangkan kalau kita kan para pengusaha nilainya ke margin ya, itu kok jadi akad aja kayak gitu, misalnya intimate wedding gitu ya. Oke, jalan-jalan. Nah, tapi yang terparah adalah PPKM yang sekarang menurut aku. Ini udah parah banget karena mungkin sudah terlalu lama. Perekonomiannya itu udah menurun ya dari sisi konsumen, aturannya berubah-ubahnya cepat sehingga pengantin juga bingung ya. Mungkin ini kalau misalnya mau booking sekarang nanti bisa jalan, nggak ada ketakutan. Sebetulnya kan nggak usah takut untuk calon pengantin karena penyesuaiannya sudah lebih jelas. Kalau tahun kemarin kita masih bingung ya. Kalau yang booking sekarang udah ada solusinya kok, nggak usah khawatir. Vendor juga menyesuaikan gitu ya. Nah, akhirnya ya sekarang Eleven Wedding masih bisa bertahan dengan target bertahan juga sebetulnya. Ya, belum berpikir ke yang lain loh. Sedangkan kita kan dari setiap tahun itu biasanya kita ada penambahan sektor gitu ya. Apalah gitu ya. Yang target besar-besar itu tuh depending gitu ya sampai saat ini supaya nggak terlalu stres gitu ya, nggak terlalu kitanya juga over gitu ya memorinya gitu. Nah jadi sih kalau untuk si Eleven Wedding impactnya seperti itu. Jadi sekarang juga ya pengurangan staff ada, pengurangan target jelas, achievement ya jelas. Tapi masih dan bisa ada pengurangan keinginan belanja nggak di Shopee? Nah, itu yang tidak. Itu tidak. Justru itu yang tidak. Iya, sama. Itu justru Shopping di rumah udah penuh, tapi ini gimana? di rumah tuh malah malah lihat ada yang kurang apa. Pengen dekorasi rumah. Pengen dekorasi Imannya rumah, dijaga. pengen apa. Iya, itu iman. Kita minta imannya jaga. Gimana jaga? Imun kuat, imannya tidak. Anda belum Order now. Anda belum. Tadi udah 50%. Oh, sorry, Bapak belum. aku terakhir ya. Silakan, masih ada. Nah, tapi gini teman-teman ya, jujur yang menyelamatkan banget si Eleven Wedding ya, yang jujur karena sektornya itu tidak hanya wedding organizer. Kita kan kalau WO itu jasa ya. Nah, tapi kita punya barang juga. Salah satunya ini living home, tempat untuk pre-wed. Kemudian ada juga Citra Wedding Gallery, itu untuk make up dan busana. Nah, jadi kalau sektor bisnisnya ada beberapa, itu jadi kantongnya istilahnya banyak. Tapi kan Kak, dalam satu bidang yang sama. Satu bidang yang sama, tapi kan bisnisnya beda. Ya. Dan semuanya bisa menghasilkan. Kalau misalkan dalam sekarang PPKM, wedding stop, jelas mungkin ke sektor yang lain pun akan berpengaruh. Nah, ini yang beda. Oke, silakan. Ada penurunan, tapi tidak sesignifikan. Contoh begini, misalnya WO. Kalau WO kan tidak boleh
akad resepsi. Oke. Ya. Bisa dibilang mati, ya matilah ya itu mah gitu. Nah kalau selama PPKM terjadi, orang itu bisa menunggu dengan pre-wed. Iya. Ya, pre-wed dulu. Jadi yang pre-wed itu masih ada kan? Iya. Ya. Kemudian orang mau akad dulu, pakai baju nggak? Pakai busana pengantin. Kalau bajunya punya kita, gimana? Kita harganya. Ya, kalau misalnya kita kerja sama orang lain, si orang lain itu harganya 5 juta, ya gak mungkin kita harga 5 juta, kecuali kayak penipuan-penipuan yang terjadi. Ya, dijual. Ada yang nipu? Ada kan? Oh, baik. Hati-hati nih ya, salah satu modusnya itu harga 5 juta dijual 4 juta. Teman-teman jangan bahagia, tapi harus membaca kerancuan. Ya. Nah, itu aneh gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah dari sektor itu ya, tapi penurunan tetap sama ada gitu ya, tapi tetap ada saling subsidi satu sama lain gitu. Inilah ya apa namanya pemasukan lah. Gitu sih kan. Itulah makanya kalau kalian lagi usaha ada uang sedikit, lupakan dulu liburan, lupakan dulu yang konsumtif, tenang. Bukan tidak boleh, belum waktunya. Nanti ketika kalian punya passive income lah ya, setelah nanti semuanya. Karena aku sendiri targetnya tuh pensiun muda gitu. Aku tuh sekarang kerja keras siang malam gitu. Tapi sorry, umur sekian aku udah nggak mau kerja gitu ya. Pengen menikmati semuanya gitu. Itu sih tips dari aku gitu. Nah kalau dari Kak Andra silahkan. Ya gitu ya Kak. Sepertinya Bapak yang paling bahagia. Oh enggak dong. Kurang lebih garis besarnya sama lah. Iya. Katakanlah omset ada penurunan pasti. Sekitar berapa persen mungkin 40-an lah, 40-50 lah maksimal. Mirip ya gitu. Mirip, sekarang kurang lebih sama begitu ya. Antara WO kan aku flashback sedikit bergerak di menancapkan bendera di Bandung ini kurang lebih 2015-an. Itu aku semua handling, belum ada officer dulu. Belum ada officer, semua kita handling klien, pitching segala macam, itu meeting dan sebagainya, pendampingan dan lainnya, itu saya handling langsung. Sampai 4 tahun jalan, sampai akhirnya ya alhamdulillah mungkin ya pasar saya dapat di situ, dan saya merasa oke, ini bukan bisa sendiri deh, harus ada officer dan harus ada administrasi tempat di situ kan. Sama kayak pasien saya juga, cuma studio berapa meter lah gitu. Yang penting ada tempat. Ketika kita menjual paketan yang transaksinya besar, orang pun akan lebih trust. Oh ya di sini tempatnya. Ya. Yeah. Jadi juga jadi pada pertimbangan buat klien ya. Di situ membuat building manajemen itu 2019 kurang lebih sampai setahun jalan akan sedang membentuk kerangka yang aku bilang, sudah hire beberapa PIC, bukan PIC namanya, divisi lah ya, yang disebut kalau gitu seringnya PIC ya, PIC client, kayak PIC weddingnya gitu. Cuma itu tadi ketika sedang semangat membangun itu, ternyata tiba-tiba close semua event, dan penjualan pun itu sangat tersendat ya. Kita tahun kemarin kita baru jalan lagi Juli ya, di situ sudah deh yang awalnya semangat untuk membangun kerangka, tapi yang ada malah fokusnya gimana caranya pondasinya jangan sampai rubuh gitu, pondasinya jangan sampai rubuh, saya harus di maintenance gitu kan, kayak gitu. Kalau pengurangan kan fasenya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau aku fasenya lagi membuat kerangka, jadi mungkin tidak ada dalam artian nggak ada istilahnya harus mengkat officer. Yang ada malah saya harus maintenance ini orang gitu. Karena bagaimanapun kita masih butuh orang tersebut. Ya sebagai itu tadi tangan kanan kiri kita lah kayak gitu. Ya harus maintenance, dan fokusnya yang tadi marketnya sudah step-step yang begini, akhirnya yang ada malah jangan sampai postpone, jangan sampai cancel kayak sudah ada. Karena bagaimanapun itu terjadi loh. Yang cancel mah, yang postpone sudah jelas, itu mungkin berapa banyak klien sudah postpone. Tetapi lagi-lagi itu tadi fokusnya kita jadinya yang harusnya kita rutenya ke kanan aja malah jadi ke kiri, banting setirnya begitu. Kebetulan kan istri aku tuh lagi juga mulai membangun sebuah
perusahaan di bidang wedding juga, spesifiknya make up itu tadi kan sama produksi baju segala macam gitu, yang mana membutuhkan effort yang luar biasa juga dibandingkan dengan waktu kita normal juga luar biasa. Teman-teman tahu sendiri gimana caranya kita saat membangun sebuah perusahaan, sebuah kapal di kondisi yang normal luar biasa, cukup sulit ya dengan segala macam tantangannya kan gitu. Apalagi di kondisi sekarang itu sangat luar biasa melelahkan bukan dari segi fisik tapi secara psikis kita tuh gila loh. Kita gimana caranya perahu tetap jalan, ada yang mogok kita ibaratnya sedang berhenti, tapi kita harus nggak boleh mundur, apalagi sinking, tenggelam. Kita harus tetap jalan gitu loh. Survive-nya begitu. Ditambah juga aku sekarang itu tadi dan istri membangun sumber lain di tengah-tengah seperti ini luar biasa. Tapi bagaimanapun kita harus tetap optimis pada akhirnya begitu. Kalau buat ngapain kalau nggak optimis kita harus jalan terus. Ya udah kita give up. Tapi yang ada kita collapse. Tapi kan nggak ke situ tujuannya gitu. Dan kemarin tadi pas awal pandemi fase di mana aku sedang membentuk manajemen di Andra WO sendiri. Ya itu tadi terganggu dengan hal kondisi seperti ini yang luar biasa. Ini mungkin bukan hanya di kita aja ya, di wedding aja. Aku pikir semua aspek kena, semua industri kena. Itu hanya beberapa industri yang mungkin masih agak cukup aman gitu. Ya sama kurang lebih sekarang klien-klien tiba-tiba dari officer A tanggal sekian pos-pos segala macam itu psikis kita gila loh ya. Apalagi ditambah sekarang yang bisa dibilang gelombang kedua, ketika dimana setahun kemarin kita dari segi pemasukan atau dalam artian dealing dengan klien jauh berkurang, ditambah kondisi sekarang yang masih sangat belum stabil seperti ini lagi, ini benar-benar menghentak banget gitu. Ya itu semua pastilah dari segi omset semua pasti kena ada penurunan. Dan mungkin fasenya berbeda dengan teman-teman. Kalau yang lain sudah ada manajemen yang sudah terbentuk dan pada akhirnya sebagian harus di-cut. Kalau aku memang sudah membentuk, pada akhirnya di-pending dulu, di-hold dulu, gitu loh. Dan aku pikir ketika nanti akan jalan kembali itu tadi restart lagi. Restart. Tapi minimal ada pondasi lah. Itu ada pondasi gitu kan gitu tadi. Jadi intinya kalau misalkan yang lain sudah membuat bangunan tinggi dan ada angin diterpanya harus struggle gitu ya, harus yang bertahan banget, tidak tertiup angin atau misalnya tidak hancur. Kalau aku mungkin akan memperkuat pondasi di sini. Perkuat pondasi lagi karena begini, pondasinya yang sudah ada tapi diperkuat lagi. Jangan sampai ini jadi pelajaran loh. Ketika sudah membangun tiba-tiba kita nggak tahu setahun atau ke depan ketika kita sedang enak-enaknya berjalan, kita sudah membuat sebuah kerangka yang sudah tinggi, tapi tiba-tiba ada angin, itu berarti kan di pelajaran kita, berarti saya harus membuat fondasi yang lebih kuat di sini. Gitu. Sekarang kita masuk ke harapan mungkin ya. Ini untuk kita semua, untuk industri wedding ini seperti apa? Mungkin ada yang mau disampaikan dari Wisnu dulu mungkin, silakan. Singkat, aku 30 detik. Terutama 1, 2, 3. dihitung ya 30 detik aja. Buat teman-teman dari all vendors, terutama teman-teman WO-ku semuanya, ada yang jauh di atas aku, senior, ada yang baru bikin. Aku hanya titip pesan template tadi tetap semangat dan dijaga amanahnya, karena jasa itu tanpa amanah tidak akan jadi apa-apa. Dan ingat, kalian adalah cerminan WO itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang buruk terjadi sama kalian, akan buruk juga sama kita semua. Kalau yang baik sama kalian, akan baik juga sama kita semua. Itu aja. Ternyata Kalau dari aku lebih kepada teman-teman pengusaha wedding organizer ya, atau teman-teman vendor juga sama lah, mirip-mirip sama Wisnu gitu. Yang pasti sih kita di masa seperti ini harus bahu-membahu, kita sama-sama membangun optimisme gitu ya, dari supaya pasar kita nggak sampai jenuh dan nggak sampai jadinya nggak sesuai dengan harapan kita, atau nggak bisa balik lagi seperti yang dulu kan, sayang banget gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai pengusaha nih sama-sama membangun image yang positif, image yang baik gitu ya, sehingga kepercayaan dari klien itu muncul lagi gitu. Dan jangan lupa, tadi benar kata Wisnu, kita benar-benar sama-sama harus membangun amanahnya itu jangan sampai hilang gitu, karena rusak ada sesuatu noda gitu ya, akhirnya kita kena semua gitu. Apalagi di masa yang sulit kayak gini, kita harus sama-sama berjuang untuk bisa ngeraih pasar kita lagi gitu, dan tetap semangat juga.
Oke. Bukan semangat harus ada terus. Kalau dari aku, saya adalah salah satu pelaku industri wedding. Begitu juga teman-teman. Saya punya tanggung jawab terhadap industri ini. Harus ada kontribusi, ya. Tapi dengan adanya Perwal yang membuat kebijakan di mana wedding itu hanya boleh 10 orang dan itu hanya boleh di KUA, menurut aku semuanya jadi hilang. Ya, karena kita tidak bisa gerak, kita nggak bisa jalan dengan itu, ya. Jadi aku minta banget ke pemerintah untuk lebih mempertimbangkan lagi ya administrasi keseimbangannya di antara kesehatan dengan ekonomi itu seperti apa. Kami semua takut dengan COVID. Kami mengambil resiko di lapangan, ya. Tapi mau tidak mau itu harus jalan, ya. Karena benar-benar si polemik pandemi ini tuh benar-benar ngebuat kita capek, lelah banget, ya. Berikan ruang untuk kita, ya. Berikan aturan yang memungkinkan agar industri ini bisa tetap jalan, ya, dan kita akan mematuhi aturan-aturan yang ada, protokoler tetap yang ada, itu akan tetap kita jalankan seperti sampai dengan saat ini. Ya, semoga lebih dipertimbangkan, ya, dilibatkan atau dilihat ke lapangan impact-nya itu seperti apa, ya, karena kami benar-benar terdampak seperti yang lainnya, gitu, ya. Kita sepakat sekali lagi, ya, untuk menjaga si pandemi COVID ini agar tidak semakin meluas, ya. Tapi kita juga perlu pekerjaan, ya, dan pengantin juga tidak bisa menunda pernikahan karena itu akan menciptakan masalah baru, ya, kalau ditunda-tunda. Jadi mohon untuk lebih dipertimbangkan kebijakannya, itu aja sih. Sandra. Kalau aku harapan ke depan buat khususnya mungkin untuk para calon pengantin, ya, calon pengantin ketika nanti kita berada di situasi yang berangsur normal, hilangkan mindset akad dulu, tetapi jangan takut akad aja, karena saya yakin kita atau misalkan si WO-nya teman-teman pilih pasti sudah paham terkait apa yang sudah dilakukan nanti di kondisi pandemi seperti ini. Masalah protokol kesehatannya sudah sangat paham sekali. Jadi jangan takut. Dan juga aku sih harapannya apa ya? Lu takut nanti resepsi terlalu banyak, segala macam. Disesuaikan saja sebetulnya. Mau 1000 pack pun aman asalkan venue-nya cukup luas di sini dalam artian, dan itu sangat bisa diatur sebetulnya. Jadi sekarang tuh harus dihilangkan atau pada saat nanti, ya, saya berbicara seperti ini pada saat nanti ketika kondisi sudah berangsur normal, bukan pada saat ini. Jadi hilangkan mindset akad aja dulu, tapi jangan akad sekaligus aja resepsi, karena apa juga pernikahan adalah momen sekali seumur hidup, momen yang dinanti-nantikan, apalagi untuk calon pengantin wanita biasanya lebih touching-nya lebih kerasa ketika mempersiapkan momen pernikahan itu sendiri. Jadi sayang banget loh kalau misalkan hanya cuma akad doang, ya. Tapi lagi-lagi pilihan vendor itu sangat berpengaruh juga. Buat teman-teman jangan salah pilih vendor juga, ya. Pastikan punya kredibilitas yang bagus, ya. Yang pasti pengalaman lah di situ, ya. Pasti pengalaman. Itu doang sih. Oke, guys, semakin terasa kesedihannya. Ya. Terima kasih, ya, untuk yang sudah menonton, ya. Memang semakin mellow, ya, karena memang kami merasa punya tanggung jawab, ya, terhadap industri wedding ini, terhadap tim kita yang kerja di kita juga semuanya, ya. Mudah-mudahan semakin baik semuanya. Amin. Ya. Amin. Semuanya sehat, kemudian bisa jalan kembali, ya, bisnis kita semua. Oke, gitu ya, guys. Jangan lupa subscribe, komen kalau kalian punya pendapat juga, ya, share. See you the next video. Dah. Oke.